Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, dalam materi mengenai manajemen farmasi ini, kita sekarang berada di pertemuan ke-13 dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengelolaan perbekalan farmasi khusus. Jadi ada beberapa kegiatan untuk perbekalan farmasi yang khusus, misalnya untuk penanganan obat-obat yang high alert seperti obat-obat sitostatik dan juga bahan-bahan yang berbahaya atau biasa disebut B3. Kemudian bagaimana penanganan sediaan radiofarmasi, kemudian bagaimana perbekalan farmasi yang dibawa oleh penderita, perbekalan farmasi untuk keadaan darurat atau emergensi, kemudian bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi yang merupakan donasi atau uji coba, dan yang terakhir mengenai obat program kesehatan. Nah, bagaimana penanganan untuk obat-obat yang termasuk high alert, yang salah satunya itu adalah obat-obat sitotoksik ya. Jadi pertama kita lihat dulu definisi dari apa itu bahan sitostatika. Jadi bahan sitostatika itu adalah zat atau obat yang merusak dan membunuh sel normal dan sel kanker, serta digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumor malignon. Ya, jadi intinya bahan sitostatika ini adalah obat-obat anti kanker ya. Nah, istilah sitostatika ini biasanya digunakan untuk setiap zat yang kemungkinan bersifat genotoksik, mutagenik, onkogenik, teratogenik, ataupun sifat-sifat berbahaya yang lainnya ya. Jadi kemudian sitostatik ini dia tergolong obat high alert ya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dia tergolong obat high alert karena mempunyai efek toksik yang tinggi terhadap sel, terutama dalam reproduksi sel, sehingga bisa menyebabkan karsinogenik, mutagenik ataupun teratogenik ya. Jadi kalau karsinogenik itu berarti dia bisa menyebabkan kanker ya. Kalau mutagenik berarti dia bisa mengubah mutagen, sifat-sifat mutagen. Kemudian kalau teratogenik ini dia bisa mempengaruhi ibu hamil ya, sehingga pada saat lahir bayinya itu lahir dengan cacat ya. Jadi itu adalah sifatnya teratogenik. Nah, penggunaan obat-obat sitostatik ini dia membutuhkan penanganan yang khusus untuk menjamin keamanan, keselamatan penderita, perawat, profesional kesehatan ataupun orang lain yang tidak menderita penyakit ini tetapi mereka ikut dalam pengelolaan obat-obat sitostatik. Nah, tujuan dari penanganan dari bahan sitostatik ini adalah untuk menjamin penanganan yang tepat dan aman di rumah sakit. Ya, jadi jangan sampai kita misalkan sebagai TTK yang mempunyai tugas untuk melakukan dispensing bahan sitostatik itu kita dalam keadaan sehat, tetapi karena kita mengelola obat sitostatik dengan salah, akhirnya kita yang bisa jadi sakit ya. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian penanganan dari obat sitostatik itu dia harus memperhatikan pertama harus dilaksanakan dengan teknik aseptik, kemudian pengerjaannya itu harus dalam biological safety cabinet. Kemudian petugas yang bekerja ini harus terlindungi, dia harus menggunakan APD, kemudian ada jaminan mutu produk, digunakan oleh petugas yang sudah terlatih, dan adanya protap-protap ya. Jadi untuk handling sitostatika ini akan adik-adik pelajari lebih detail ya. Kalau untuk anak D4 itu memang ada di semester 6 tentang handling sitostatik ya. Kemudian untuk standar kerja penanganan sitostatik itu yang pertama meliputi ada teknik khusus untuk penanganan sitostatik, perlengkapan pelindung baju dari baju, topi, masker, dan sarung tangan. Kemudian harus ada pelatihan untuk petugasnya, penandaan, pengemasan, dan transportasi, penanganan tumpahan obat sitostatika, dan penanganan limbah sitostatika. Kemudian tadi itu salah satu hal yang harus diperhatikan dalam handling sitostatik itu harus ada protap. Jadi contoh protap untuk penanganan sitostatik yang aman, pertama ada protap untuk persiapan. Persiapan itu meliputi untuk bahan dan juga alatnya. Kemudian ada protap untuk ruang aseptik, ada protap untuk pengerjaan dalam ampul, ada protap pertolongan pertama kalau terjadi kecelakaan saat penyiapan sitostatik. Kemudian ada protap penanganan jika obat jatuh dan pecah, kemudian ada protap penanganan limbah sitostatik. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk handling sitostatik itu terdiri atas dua, yaitu mengenai ruang dan alat. Untuk ruang
ada 3 hal yang harus diperhatikan, ada 3 ruang yang dibutuhkan, yaitu ruang aseptik, ruang transisi, dan ruang cuci tangan. Yang perlu diperhatikan untuk persyaratan ruang aseptik, pertama itu ruang itu tidak boleh ada sudut dan siku. Kemudian dinding terbuat dari epoksi, partikel udara ini sangat dibatasi, yaitu untuk kelas 100, 1000, dan 10.000 partikel. Kemudian aliran udara diketahui dan terkontrol. Tekanan ruangan itu diatur, suhu dan kelembaban udara itu terkontrol, yaitu 18 sampai 22 derajat Celcius, dan kelembaban itu 35 sampai 50%, dan harus ada HEPA filter. Kemudian di ruang transisi itu adalah ruang yang terletak antara ruang cuci tangan dan ruang aseptik. Jadi di ruangan ini petugas menggunakan perlengkapan steril sebelum masuk ke ruang aseptik. Kemudian ada juga ruang cuci tangan. Ruang cuci tangan ini digunakan untuk membersihkan tangan sebelum dan sesudah melakukan penanganan obat sitostatik. Kemudian alat ya, jadi yang gambar di sini ini adalah contoh dari gambar passbox ya. Apa gunanya passbox ya? Passbox itu adalah jendela antara ruang administrasi dan ruang aseptik. Gunanya adalah untuk tempat keluar masuknya obat ke dalam ruang aseptik ya. Jadi yang dari ruang administrasi menaruh obatnya di passbox, kemudian orang-orang yang di ruang aseptik itu mengambil obat di dalam passbox ini. Kemudian selain alatnya tadi itu harus ada laminar airflow ya. LAV ini digunakan untuk pencampuran sitostatik, itu adalah tipe BSC atau Biological Safety Cabinet. Kemudian tadi itu harus ada HEPA filter, dan validasi HEPA filter itu harus dilakukan setiap 6 bulan. Dan HEPA filter itu harus diganti setiap 4 tahun sekali. Kemudian aliran udara yang masuk ke dalam LAV itu harus konstan. Nah, selain itu juga untuk yang melakukan handling sitostatik itu harus memiliki kelengkapan APD. Kelengkapan APD itu pertama dia terdiri dari baju yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung serat dan harus menutupi seluruh anggota badan kecuali muka. Topi ini harus menutupi kepala sampai leher. Masker ini harus mempunyai kaca plastik untuk melindungi mata. Jika tidak, petugas ini bisa menggunakan Google. Kemudian sarung tangan itu digunakan rangkap 2 dan harus terbuat dari bahan latex. Kemudian untuk sepatu ini harus terbuat dari sepatu dari bahan yang tidak tembus benda tajam. Kemudian ini adalah contoh dari BSC atau Biological Safety Cabinet. Alat ini digunakan untuk mencampur sitostatik. Dia berfungsi untuk melindungi petugas, materi yang dikerjakan, dan juga lingkungan sekitar. Nah, prinsip kerja dari BSC ini adalah tekanan udara di dalam itu lebih negatif dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga aliran udara bergerak dari luar ke dalam BSC ya. Jadi aliran udara itu dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Nah, sementara kalau di dalam BSC sendiri, udara itu dia bergerak vertikal membentuk barier, sehingga jika ada percikan obat sitostatik, maka obat tersebut itu tidak akan terkena untuk petugas. Nah, seperti tadi yang disebutkan bahwa alat ini harus dikalibrasi setiap 6 bulan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana penyimpanan obat-obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau disebut high alert. Ini adik-adik pasti pelajari di farmasi rumah sakit ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dulu obat high alert? Obat high alert itu adalah obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Apa-apa saja obat yang termasuk dalam high alert? Pertama, obat risiko tinggi, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi error dalam penggunaannya. Contohnya yaitu insulin, heparin, atau kemoterapeutik. Ya, contohnya tadi itu bahan sitostatik itu dia termasuk dalam kemoterapeutik ya. Kemudian selain itu ada juga obat yang bukan berisiko tinggi tetapi dia terlihat mirip dan kedengarannya mirip, atau disebut dengan LASA atau Norum. Norum itu singkatan dari nama obat, rupa, dan ucapan mirip atau Norum. Kemudian kalau LASA itu adalah look alike, sound alike. Kelihatannya sama, kedengarannya juga sama. Kemudian yang ketiga ada beberapa elektrolit konsentrat, contohnya kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 mili ekuivalen per mil, kalium fosfat, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%, dan magneum sulfat injeksi dengan konsentrasi 50% atau lebih. Kemudian elektrolit konsentrasi tertentu, contohnya kalium klorida dengan konsentrasi 1 mili ekuivalen per mil, magnesium sulfat 20% dan 40%.
Nah, obat yang high alert ini harus disimpan terpisah dan diberi label high alert. Nah, ini kita lihat di sini ini adalah contoh dari label high alert. Kemudian untuk penyimpanan obat sitostatika itu dia harus juga diberi penandaan bahwa obat ini adalah sitostatik ya. Jadi penandaan sitostatik ini seperti ini, dia berwarna ungu ya. Kemudian ini contohnya lemari misalkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat ya. Di depan lemarinya ini diberi keterangan bahwa obat yang ada di dalam lemari ini adalah obat-obat yang high alert. Kemudian bagaimana untuk penyimpanan obat lasa atau norum? Untuk penyimpanan obat lasa atau norum ini mereka ini disimpan tidak boleh saling berdekatan dan harus dibelikan label khusus. Nah, sehingga petugas TTK ataupun apoteker itu dapat lebih mewaspadai adanya obat lasa atau norum. Nah, itu disarankan dalam penulisan menggunakan Tolman lettering untuk nama obat yang bunyinya atau ejaannya mirip. Ya. Contohnya di sini ampicillin dengan aminopilin. Jadi AMP untuk ampicillin ini dia diberikan huruf besar, kemudian untuk aminopilin ini AMIN ini harus huruf besar ya. Jadi itu adalah obat-obat Tolman lettering ini adalah penggunaan huruf besar untuk bunyi yang mirip. Jadi seperti ampicillin dengan aminofilin ini kan amnya mirip ya. Kemudian dobutamin dengan dopamin itu dobu dengan dopanya itu mirip ya. Jadi ini juga diberikan penandaan. Selanjutnya ini kita melihat contoh obat lasa atau norum. Nah, ini adalah label untuk lasa. Jadi pada penyimpanannya itu harus diberikan label lasa. Nah, ini contohnya untuk obat lasa dengan kekuatan yang berbeda. Jadi ada natrium diklofenak yang kekuatannya 50 mg, ada natrium diklofenak yang kekuatannya 25 mg. Ini penyimpanannya ini harus tidak boleh berdekatan, harus ada obat lain yang berada di antara obat tersebut ya, supaya tidak salah ambil. Jangan sampai resepnya adalah natrium diklofenak 25 mg tapi kita malah ambil yang 50 mg. Selanjutnya ini contoh obat lasa yang disimpan tidak berdekatan ya, misalkan captopril ada yang kekuatannya 12,5, kemudian ada captopril yang kekuatannya 25 mg. Ini dia disela dengan obat lainnya, contohnya ditaruh amlodipin di antaranya. Jadi ini amlodipin 5 mg dengan amlodipin 10 mg ini adalah lasa dengan kekuatan yang berbeda. Kemudian captopril 12,5 dengan captopril 25 ini juga lasa dengan kekuatan yang berbeda, tetapi mereka ditaruh ini tidak boleh berdekatan. Ada obat yang mengantarai mereka ya. Kemudian contoh dari obat lasa yang lainnya ini adalah obat lasa dengan kandungan zat aktif yang berbeda. Contohnya cefepime dengan cefirom. Kemudian ada juga obat lasa dengan bentuk sediaan yang berbeda. Ya, misalkan paracetamol ya, ini paracetamol ininya sama ya, labelnya sama tetapi bentuk sediaannya yang berbeda. Ada yang bentuk sirup, kemudian ada yang bentuk drop. Nah, ini adalah contoh obat lasa yang lainnya ya. Contoh obat lasa misalkan untuk sediaan mata ini banyak sekali ya. Untuk sediaan mata di sini kebanyakan sediaan mata. Kemudian ini yang Flantasid, ada Polikrol yang untuk obat lambung ya. Ini rata-rata dia berbeda di sisi kekuatan. Kemudian contoh lainnya ini Ascardia 80 dan 160. Ini juga berbeda kekuatan ya. Jadi ini kebanyakan contoh lasa atau norum dengan berbeda kekuatan. Nah, kemudian untuk penyimpanan narkotika psikotropik dan prekursor farmasi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi mengenai bagaimana pengadaannya dengan menggunakan surat pesanan ya. Sementara kalau untuk penyimpanan dia juga diatur tersendiri ya, tapi diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2015. Yang pertama, tempat penyimpanannya itu bisa berupa gudang, ruangan, ataupun lemari khusus. Kemudian tempat penyimpanannya itu dilarang digunakan untuk penyimpanan barang lain selain narkotika. Begitu pula untuk psikotropik dan prekursor farmasi ya. Jadi memang tidak boleh ada obat lain selain narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Selanjutnya bagaimana model gudangnya ya. Kalau misalkan
untuk penyimpanannya itu digunakan gudang ya, maka ini gudang yang seperti ini nih mungkin ada pada PBF ya, PBF yang menyimpan narkotik ya, karena kalau di rumah sakit, puskesmas ataupun psikotropik ini pasti menggunakan lemari ya. Kemungkinan yang menggunakan gudang untuk penyimpanan narkotik dan psikotropik itu juga adalah dinas kesehatan, karena mereka berfungsi untuk menyebarkan ke puskesmas-puskesmas. Nah, jadi gudang khusus itu dia pertama terbuat dari dinding yang dibuat dari tembok dan mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi. Dan gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab. Dan kunci gudang ini dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Selanjutnya, kalau dia berupa ruang khusus, persyaratannya itu dinding dan langit terbuat dari bahan yang kuat, terdapat jendela atau ventilasi yang dilengkapi dengan jeruji besi, mempunyai 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker atau yang ditunjuk atau pegawai lain yang dikuasakan, dan seperti yang tadi tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Kemudian kalau dia terbuat dari lemari khusus, ini yang biasanya tersedia di rumah sakit, apotik atau puskesmas ya. Pertama, dia harus terbuat dari bahan yang kuat, apakah itu dari kayu atau dari besi, kemudian tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda ya. Harus jadi dia ada 2 pintu ya, ada 2 pintu dan dia harus kuncinya berbeda. Kemudian diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah, diletakkan di tempat aman yang tidak terlihat oleh umum untuk apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian kunci lemari khusus ini dikuasai oleh apoteker, penanggung jawab apotik, atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Nah, ini adalah contoh untuk lemari penyimpanan psikotropik. Ini dia bisa digantung, ini contoh untuk penyimpanan gantung, ini contoh untuk yang lemari besi. Jadi sebaiknya lemari ini bukan lemari yang mudah untuk dipindahkan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun? Ya, jadi bahan berbahaya dan beracun itu dia disimpan dalam lemari khusus dengan penandaan yang menunjukkan sifat bahan tersebut. Untuk pengelolaan B3 ini dia mengacu pada PP nomor 101 nomor 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini adalah contoh dari lemari untuk penyimpanan B3 ya. Nah, ini adalah penandaan untuk B3. Jadi untuk tanda ini itu artinya bahan tersebut mudah meledak. Kalau yang seperti ini berarti mudah menyala. Kalau seperti ini berarti pengoksidasi. Atau ini gas bertekanan, korosif, beracun, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Kemudian kalau tanda seru ini berarti dia bisa menyebabkan iritasi. Nah, sekarang kita lanjut ke sediaan radiofarmasi. Jadi, untuk dasar pembuatan, pengemasan, sterilisasi, pengujian, dan pengendalian obat dalam rumah sakit itu selain berlaku untuk sediaan farmasi, dia juga berlaku untuk sediaan radiofarmasi. Jadi pada dasarnya instalasi farmasi itu dia tidak terlibat langsung dalam penanganan sediaan radiofarmasi, tetapi bagaimanapun untuk pengadaan ya, untuk pengadaan itu dilakukan oleh instalasi farmasi ya. Jadi pengadaan, penerimaan itu dilakukan oleh instalasi farmasi. Kemudian setelah itu langsung diberikan ke bagian radionuklir di masing-masing rumah sakit. Nah, jadi meskipun pengelolaan secara keseluruhan itu tidak dilakukan oleh instalasi farmasi, tetapi orang-orang yang berada di instalasi farmasi itu tetap harus mengetahui jumlah sediaan yang dipesan, yang digunakan, ataupun berapa sisa stok. Karena kita berada di bagian pengadaan dan penerimaan. Kemudian ada juga untuk perbekalan farmasi yang dibawa oleh penderita. Jadi misalkan ada pasien yang masuk ke rumah sakit dan dia membawa obat ya. Jadi penggunaan obat milik penderita yang dibawa dari tempat asal ke rumah sakit itu sedapat mungkin dia harus dihindari ya. Tapi obat tersebut itu ada ketentuan di mana obat tersebut bisa digunakan. Yang pertama adalah bila obat tersebut disetujui oleh dokter yang merawat penderita. Kemudian tidak mempengaruhi keamanan dan efektivitas obat yang diberikan dokter di rumah sakit, dan bisa juga digunakan kalau obat tersebut tidak diperoleh di rumah sakit. Nah, jika obat tersebut boleh digunakan, maka dokter harus menulis suatu resep yang sesuai dengan kartu pengobatan penderita. Kemudian obat yang dibawa penderita ini harus dikirim ke IFRS untuk diverifikasi identitasnya.
Kalau identitas obat sudah diperoleh, maka dia harus diracik atau disiapkan sebagai bagian dari sistem dosis unit yang tidak terpisah. Jika obat itu sulit untuk diidentifikasi, maka obat tersebut tidak boleh digunakan. Kemudian kita lanjut ke obat dan alat kesehatan untuk keadaan darurat atau emergensi. Jadi persediaan perbekalan farmasi dalam keadaan darurat itu adalah persediaan perbekalan farmasi yang digunakan untuk menangani kasus darurat di masing-masing ruangan ya. Jadi ada daftar tertentu untuk perbekalan farmasi darurat untuk masing-masing ruangan, misalkan untuk ruangan anak ya dan sebagainya. Nah, penyimpanan obat dan alat kesehatan emergensi ini harus memperhatikan aspek kecepatan bila terjadi kegawat daruratan dan aspek keamanan dalam penyimpanannya. Obat dan alat kesehatan emergensi ini digunakan hanya pada saat emergensi. Monitoringnya juga dilakukan secara berkala dan pemantauan dan penggantian obat emergensi yang kadaluarsa atau rusak itu dia harus dilakukan secara tepat waktu. Nah, rumah sakit itu dalam mengelola perbekalan farmasi darurat itu mereka harus memiliki SPO, pengelolaan obat dan alat emergensi, yang berisi ketentuan mengenai bagaimana pengisian awal obat dan alat kesehatan emergensi ke dalam troli atau kit emergensi, kemudian pemeliharaan stok obat dan alat kesehatan emergensi, prosedur penggantian segera obat dan alat kesehatan emergensi yang terpakai, laporan penggunaan obat dan alat kesehatan emergensi. Ya, jadi rumah sakit ini harus menyediakan lokasi penyimpanan troli atau kit emergensi di mana tempat penyimpanannya ini harus mudah untuk diakses dan terhindar dari penyalahgunaan juga pencurian. Kemudian pengelolaan obat emergensi ini pertama harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang sudah ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi, maka harus segera diganti. Harus dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa dan dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Nah, bagaimana mekanisme pengelolaan sediaan farmasi untuk keperluan darurat? Yang pertama, jenis dan jumlah persediaan untuk masing-masing item sediaan farmasi emergensi itu ditetapkan oleh tim Code Blue atau tim sejenis yang salah satu anggota tim itu adalah apoteker. Ya, jadi dalam tim Code Blue itu harus ada apoteker di dalamnya. Kemudian sediaan farmasi emergensi ini harus disediakan untuk pengobatan gangguan jantung, gangguan peredaran darah, reaksi alergi, konvulsi dan bronkospasma. Sediaan farmasi emergensi harus dapat diakses dan sampai ke pasien dalam waktu kurang dari 5 menit. Sediaan farmasi emergensi harus selalu tersedia, tidak boleh ada sediaan farmasi yang kosong. Sediaan farmasi yang kosong atau terpakai harus segera diajukan permintaannya atau penggantinya ke instalasi farmasi rumah sakit. Dan persediaan sediaan farmasi emergensi ini harus diinspeksi oleh staf instalasi farmasi secara rutin. Nah, ini adalah contoh dari kit-kit emergensi ya. Nah, ini dituliskan ada list daftar obat emergensi ya yang disusun rapi dalam troli. Kemudian yang untuk obat-obat high alert itu dia harus disimpan tersendiri dalam troli tersebut. Kemudian di sini adalah contohnya tas-tas emergensi yang dilengkapi dengan kunci pengaman. Kemudian ini kit emergensi yang dilengkapi dengan kunci pengaman yang disposable. Jadi dia tidak boleh gampang untuk harus ada kuncinya ya. Kemudian perbekalan farmasi donasi atau uji coba. Perbekalan farmasi donasi itu adalah perbekalan farmasi yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis dari perusahaan farmasi untuk digunakan di rumah sakit tanpa imbalan apapun. Itu adalah donasi. Kemudian ada juga yang disebut perbekalan farmasi uji coba. Itu adalah perbekalan farmasi baru yang diberikan secara cuma-cuma untuk diuji coba efektivitasnya. Apa syarat dari perbekalan farmasi uji coba ini? Yang pertama, perbekalan farmasi baru sebelum diuji coba harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Komisi Farmasi dan Terapi atau Komisi Medik. Kemudian perbekalan farmasi yang baru itu tetap diuji coba harus mendapat pengesahan dari user. Kemudian user mengajukan surat permohonan ke instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit akan melanjutkan surat tersebut ke KFT untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian ada juga obat program kesehatan ya. Jadi obat program kesehatan ini adalah obat yang disediakan untuk keperluan program kesehatan baik yang berskala nasional maupun lokal. Obat yang dimaksud ini contohnya adalah untuk HIV atau AIDS, TB, flu burung dan malaria ya.
Kemudian yang beberapa obat yang bisa diakses oleh rumah sakit itu contohnya HIV/AIDS, TB dan flu burung. Sumber pembiayaan obat program ini berasal dari APBN, APBD ataupun bantuan luar negeri. Kemudian obat program kesehatan ini hanya boleh digunakan bagi pasien tertentu sesuai dengan kriteria, target dan sasaran program tersebut. Selain itu, obat ini tidak boleh diperjualbelikan kepada penderita. Nah, jadi rumah sakit ini untuk bisa mengelola obat program kesehatan, mereka ini bisa mengajukan pengadaannya ke dinas kesehatan terdekat. Oke, sekian kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.